Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Git Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang saya buat dan kelompok saya buat. Di sini saya membuat aplikasi restoran. Di sini di halaman pertama ini adalah halaman home yang menampilkan beberapa jenis menu makanan. Ada banyak menu makanan dan kita bisa melakukan pencarian makanan di kolom search ini. Misalnya kita akan mencari nasi, klik nasi, lalu search, enter, dan akan memunculkan beberapa jenis makanan yang sesuai dengan yang dicarinya nasi. Di sini misalkan ditambahkan ke keranjang, ada nasi ayam geprek, misalkan tambahkan, klik tombol keranjang ini. Lalu akan muncul halaman login untuk order. Di halaman login ini terdapat dua rows, yaitu rows untuk customer dan untuk admin. Jika untuk memesan, kita akan memasukkan rows login customer, masukkan username customernya, lalu masukkan password, klik login, dan akan muncul halaman seperti ini. Nah, untuk memasukkan pesanan, untuk memesannya kita klik tombol keranjang kuning yang disesuai makanan yang akan kita pilih. Misalkan es jeruk, klik keranjangnya, akan ada notifikasi seperti ini berhasil ditambahkan ke dalam keranjang. Lalu jika ingin menambahkan lagi, misalkan pilih nasi rames ayam, klik tombol keranjang kuning, ada notifikasi lagi berhasil. Lalu untuk mengecek beberapa makanan yang kita pesan, klik tombol yang ada di atas ini yang ada gambar keranjangnya, klik, lalu view all untuk melihat detail pesanan yang kita pesan, detail makanannya. Kita di sini bisa melakukan jumlah makanan, edit makanan gitu. Misalkan mau pesan 2 makanan, akan berhasil begini. Kalau sudah berhasil akan menambah ya jumlahnya jadi 2. Kalau misalkan mau hapus, tinggal hapus aja di sini yang ada gambar tong sampahnya. Klik. Apakah Anda yakin menghapusnya? Klik ya, klik hapus untuk menghapusnya. Berhasil. Lalu untuk melanjutkan check out atau melanjutkan ke proses pembayaran, kita klik tombol check out yang hijau ini yang di bawah. Nah, langsung ke halaman order recap. Di sini di aplikasi ini hanya bisa melakukan pembayaran via kartu kredit aja, jadi nggak bisa cash. Untuk melanjutkan pembayarannya kita harus memasukkan email terlebih dahulu untuk menerima invoice pembayaran. Memasukkan emailnya, masukkan email lalu klik check out. Nah, ada notifikasi seperti ini, konfirmasi untuk order, pilih ya order, berhasil. Selanjutnya di halaman selanjutnya akan dijelaskan oleh Dani Prasetyo Fauzi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dani Prasetyo, perkenalkan nama saya Dani Prasetyo Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan untuk di bagian roles admin. Nah, untuk di bagian roles admin, untuk halaman pertamanya seperti tadi ya, sama kayak yang customer, ada halaman home yang isinya ada sebuah menu hidangan. Nah, untuk melakukan transaksinya, kita harus login dulu menggunakan role admin. Nah, di role admin di sini ada master data, ada order, dan ada juga recap. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana orderan yang tadi dipesan oleh Geget akan masuk ke recap orderan. Jadi yang tadi di order oleh Geget itu menggunakan user kamar 001 dan emailnya itu admin. Dia memesan ada es jeruk, kopi cappuccino panas, kopi yang keduanya ada kopi cappuccino panas, terus nasi rames ayam. Nah, jika untuk transaksi selanjutnya
kita hanya untuk mengklik terima saja. Nah, di sini kita memunculkan notifikasi dengan menggunakan Swift Alert. Apakah Anda akan memproses orderan ini? Ya, untuk proses, batal untuk tidak proses. Kita coba proses. Loading. Nah, di sini juga ada notifikasi berhasil memproses, maka ketika kita berhasil memproses, dia akan masuk ke rekap. Nah, dia akan ada di sini, masuk ke sini. Di sini menandakan bahwa orderan telah selesai dipesan dan diterima oleh si admin. Nah, untuk yang tadi dijelaskan oleh Geget bahwa kita ketika memesan itu wajib untuk mengisi email. Email itu fungsinya untuk memasukkan invoice. Nah, invoice itu dimasukkan melalui mail trap. Nah, di sini ada mail trap invoice dari admin. Itu admin juga. Karena dia tadi memasukkannya emailnya yaitu admin. Nah, di sini ada orderan recapnya yaitu invoice-nya. Dengan memesan jeruk 1 buah dan kopi cappuccino panas 1, jadi dengan totalnya 20.000. Selanjutnya di menu tampilan rekap orderan di sini ada print PDF. Nah, ketika kita klik print PDF, maka dia akan otomatis mendownload rekap tersebut. Nah, ini semua rekap dari pertama transaksi sampai akhir. Lalu di sini juga ada export to Excel. Dia juga pasti otomatis mendownload file tersebut. Kita open saja. Nah, ini adalah hasil dari download yang tadi, print to Excel, data transaksi yang telah diproses oleh admin. Oke, lanjut ke yang tadi. Nah, jadi kalau buat yang belum paham, ketika si customer memesan orderan, dia akan masuk ke menu orderan ini. Nah, ada yang nah, di menu orderan ini, jadi ketika customer memesan orderan, dia akan masuk ke orderan. Setelah masuk orderan, ketika disetujui oleh si admin, dia akan masuk ke rekap orderan. Tunggu dulu. Nah, setelah berhasil memproses, maka dia akan masuk ke rekap orderan. Rekap orderannya bakal ada di paling terakhir. Kenapa paling terakhir? Karena kita membuat si nomor apa ketika jadi di aplikasi ini saya membuatnya dengan berdasarkan nomor, bukan berdasarkan tanggal. Jadi maka ketika kita konfirmasi pemesanan, pasti dia akan ada di paling bawah. Itu yang ini. Nah, selanjutnya ada menu dashboard dan ada menu master data yang akan dijelaskan oleh Muhammad Fikri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikriansah. Di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang master data ya.
Nah, kita langsung aja ke master data. Di sini kita akan menambahkan contoh hidangan. Contoh hidangan yaitu nasi bakar. Contoh pilih jenis hidangan yaitu makanan berat ya. Deskripsinya contoh nasinya dibakar. Terus kita bisa nambahin gambar hidangan kita yang ada saja ya. Di sini yang ada aja. Terus harga hidangan contoh di sini 15.000. Terus kita bisa menambahkan stok hidangan per hari. Contoh kita ngambil stok yang 10 aja. Status aktif kita tambah. Nah, kita kalau berhasil yaitu ada notifikasi yaitu berhasil ditambahkan. Nah, di sini ada tertambah yaitu ke nasi bakar yaitu nomor urut terakhir ya. Selanjutnya kita menambahkan nasi bakar. Lalu kita pengen mengeditnya yaitu langsung aja slide ke kanan yaitu tinggal edit. Contoh harganya kita diubah menjadi 18.000. Status masih aktif, stok per hari masih 10. Kita perbarui saja. Nah, kita berhasil memperbaruinya yaitu harga jadi 18.000. Dan ketika kita ingin mendelete, nah kita tinggal klik saja yaitu delete. Nah, di sini ada notifikasi pemberitahuan yaitu tentang apakah Anda yang menghapus data. Jika iya, ya kita hapus saja. Nah, berhasil menghapus. Setelah hasil menghapus, yaitu kita lanjut tambah data lagi. Contoh hidangan kedua yaitu nasi kebuli. Pilih jenis hidangan yaitu makanan berat. Deskripsi kosongin saja. Contoh gambar hidangan, contoh yang ada saja ya. Contoh kerisutan. Harga hidangan contoh 20.000. Stok hidangan 15. Status aktif. Kita tambah saja. Oh, kita harus memasukkan deskripsi, gak boleh kosong ya. Kita masukkan deskripsi contoh nasi yang paling enak. Berhasil ditambah. Nah, setelah kita menambahkan nasi kebuli, kita akan menampilkan di halaman utama. Contoh kita logout dulu. Nah, kita cari nasi kebuli. Nah, di sini akan menampilkan nasi kebuli yang tadi saya tambahkan di halaman menu utama ya. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.